Bab 401. Klub Brilian ini memiliki 15 lantai. Kecuali lobi di lantai 1, 14 lantai lainnya digunakan sebagai tempat hiburan. Di antaranya, di bawah lantai 10 ada kotak-kotak dengan berbagai ukuran dan gaya. Bahkan kotak anggota biasa sangat mewah, belum lagi kotak VIP tingkat tinggi, yang hanya merupakan kesenangan seorang kaisar. Sedangkan untuk lantai 10 ke atas terdapat kolam renang, sky garden, fasilitas fitness dan hiburan. Di antara mereka, 15 lantai teratas adalah yang paling mewah. Di lantai 15, Charlie baru saja keluar dari lift, dan langsung melihat kemewahan di sekitarnya. Ini adalah kemegahan seperti istana, semuanya sangat mewah dan elegan, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa disalahkan. Warnia berjalan di samping Charlie dan memperkenalkan, berkata, "Mr. Wade, lantai ini adalah lantai termewah di seluruh klub megah. Dilengkapi juga dengan infinity pool semi-outdoor, presidential suite, private dining room, bahkan jika ingin mendengarkan musik konser kecil bisa diadakan di sini. Jika Anda menyukai penyanyi, Anda dapat memintanya untuk datang dan bernyanyi untuk Anda di lantai 15. Dengan itu, Warnia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, girl group yang sangat terkenal akan datang ke Aurous Hill untuk konser baru-baru ini. Salah satu anggotanya baru-baru ini sangat populer dan diberi nama Gadis Koi. Perusahaan ekonomi yang lain kebetulan keluarga Song kami berinvestasi, jika Anda tertarik bisa diatur." Charlie tersenyum ringan, melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, aku tidak terlalu suka industri hiburan." Warnia mengangguk dan berkata, "Industri hiburan benar-benar kacau. Jika Anda menyukai pemain yang lebih kuat, saya juga dapat membantu Anda mengundang beberapa penyanyi top dan bernyanyi untuk Anda sendiri." Charlie tersenyum dan berkata, "Jika aku memiliki kebutuhan ini, aku akan memberitahumu." "Baik." Warnia tersenyum dan berkata, "Singkatnya, Tuan Wade harus tidak sopan kepada Warnia. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memberitahu saya bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda." Saat dia mengatakan ini, wajah Warnia memerah. Wanita tertua yang sombong dan cuek ini jarang merasa malu di depan seorang pria. Padahal, Warnia selalu teringat akan ajaran kakeknya untuk menemukan cara merekrutnya sebagai menantu keluarga Song. Selain itu, dia sendiri juga menyukai Charlie, seorang pria yang memiliki kekuatan dan kemampuan, tetapi sangat rendah hati, dan dia telah lama menyayangi Charlie. Oleh karena itu, kata-kata ini bukan hanya ungkapan sepenuh hati kepada Charlie, tetapi juga ungkapan cinta yang samar. Hanya saja Charlie tidak merasakan makna yang lebih dalam, tetapi tersenyum sedikit, berterima kasih atas rasa hormat Warnia, dan berkata, "Sekilas, Feng Shui di sini masih sangat bagus. Saat itu, saya mempertimbangkan masalah Feng Shui. Namun, hal itu dituntut untuk berhati-hati. Oleh karena itu, saya harus melihat setiap level, jika tidak saya mungkin tidak dapat melihatnya." Setelah berbicara, Charlie berkata dengan tenang, "Ayo kita lakukan, silakan saja dan saya akan pergi berkeliling." Warnia buru-buru berkata, "Tuan Wade, aku akan tinggal bersamamu." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, tidak. Kamu harus tenang untuk melihat Feng Shui lebih teliti. Aku akan pergi dan menontonnya sendiri. Tunggu aku di sini." Warnia tidak bersikeras untuk menemaninya lagi, dan dengan hormat berkata, "Tuan Wade memiliki kebutuhan apapun, hubungi saya secara langsung." Charlie mengangguk sedikit pada Warnia, tidak berbicara, dan berjalan ke lift. Charlie turun dari lantai 15 dan naik lift lantai demi lantai untuk melihat-lihat. Lihatlah itu lapis demi lapis, dan akhirnya dia mencapai satu-satunya lapisan kedua yang belum dia lihat. Melihatnya sepanjang hari, Charlie merasa bahwa klub Usi yang brilian itu bisa dikatakan dekorasi tiap lantainya sangat mewah, dan niat desainernya bisa terlihat. Namun, Feng Shui di sini hanya bisa dianggap cukup memuaskan. Bab 402. Feng Shui yang cemerlang memang memiliki tingkat keindahan tertentu, tetapi dalam pandangan Charlie, tidak ada yang sangat mendalam dan unik. Orang awam mungkin menganggap Feng Shui di sini sangat bagus, tapi menurutnya, Feng Shui di sini seperti segelas air matang. Tidak ada keuntungan, tidak berbahaya, membosankan dan biasa-biasa saja. Tapi sekarang setelah Warnia berjanji, Charlie tidak keberatan mengambil langkah, menaikkan seluruh Feng Shui yang agung ke tingkat berikutnya.
Dia berpikir sendiri bahwa menggabungkan misteri Feng Shui dalam 9 kitab suci surga yang mendalam, dia segera memiliki seluruh rangkaian gagasan. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Charlie, kenapa kamu sampah di sini?" Mendengar ini, Charlie mengerutkan kening dan berbalik, dan melihat Wendy dan seorang pria berjas putih berjalan mendekat. Pria itu tidak lain adalah putra tertua dari keluarga Wei, Barena Wei. Barena Wei mencintai Wendy sejak dia mendapatkannya dari Fredman. Dia bahkan berjanji pada Wendy bahwa dia akan menjadi master. Awalnya Wendy tidak mau diutus seperti mainan, tetapi melihat bahwa Barena Wei benar-benar tulus padanya, dia bersedia menjadi kekasihnya. Dari sudut pandang Wendy, meskipun kekuatan keluarga Wei tidak sebaik grup perusahaan masa depan Fredman, setidaknya ada 1 miliar aset. Dibandingkan dengan keluarga Wilson sebelumnya, itu terlalu berlebihan. Karena itu, setelah dia mendekati Barena Wei, dia mendapatkan kembali harga dirinya yang dulu. Hari ini klub Brilian dibuka, Barena Wei secara khusus menghabiskan 5 juta untuk membeli kualifikasi anggota senior, dan kemudian membawa Wendy untuk mengalaminya, dan bertemu dunia dengan cara. Setelah Wendy memasuki klub WUC yang megah, dia dikejutkan oleh kemewahan di sini, dan tiba-tiba dia memiliki perasaan masyarakat kelas atas. Tapi saat dia tenggelam dalam perasaan ini, dia tiba-tiba melihat Charlie yang membuatnya membencinya. Ini seperti saat makan pesta mancu, tiba-tiba melihat seekor lalat. Kekecewaan. Sangat mengecewakan. Dia sangat kecewa karena dia hanya ingin segera menemukan cara untuk menyingkirkan lalat ini. Jika tidak, pengalaman pria sejati ini akan langsung jatuh ke lembah. Tentu saja, yang terbaik adalah menepis lalat ini sampai mati. Ketika Barena Wei melihat Wendy menembakkan meriam ke pria yang sangat biasa, dia memeluk pinggangnya erat-erat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Wendy, ini menantu laki-laki yang bau Charlie yang kau katakan?" "Itu dia." Wendy mengertakkan gigi dan melihat ke arah Charlie, dan berkata, "Cucu ini telah menjadi pemborosan sejak dia di perguruan tinggi. Saya tidak menyangka dia akan tetap datang ke klub Brilian." Ketika Barena Wei masih bersama Wendy, dia mendengar Wendy berbicara tentang beberapa masa lalu keluarga Wilson, jadi dia sangat terkesan dengan Charlie. Ketika dia berpikir bahwa dia baru saja menaklukkan Wendy, untuk membuat Wendy menyerah, dia secara alami ingin memberinya banyak bantuan, jadi Barena Wei memandang Charlie dan mencibir, "Wah, klub yang mulia adalah tempat di mana Anda bisa datang?" Wajah Charlie menjadi dingin, dan dia bertanya, "Mengapa saya tidak bisa datang?" "Kenapa kamu tidak bisa datang?" Barena Wei menyeringai dan berkata, "Karena kamu tidak layak."